Halo, bagi yang sudah menonton video tutorial NVivo dari saya, apakah masih banyak yang bingung tentang melakukan coding? Tenang, ada trik yang membantu untuk mulai melakukan coding. Ada beberapa alternatif coding dalam NVivo. Pertama, text search, word tree, dan auto coding pada cases. Pertama adalah fitur text search. Fungsi dari text search adalah mencari kata yang dianggap relevan oleh peneliti dan ingin dipahami makna kontekstualnya. Sebenarnya saya sudah pernah membuat tutorial dalam menggunakan text search. Cuma di bagian kali ini, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana fitur text search digunakan untuk melakukan coding. Fitur berikutnya adalah word tree. Fungsi dari fitur ini adalah menampilkan konteks kata berdasarkan kata sesudah dan sebelumnya, agar kita bisa memaknai secara cepat makna kontekstual kata tersebut. Fitur yang terakhir adalah auto-coding pada cases. Fungsi dari fitur ini adalah mengcoding nama informan atau unit analisis secara otomatis dengan mengidentifikasi style heading atau subheading. Nah, sekarang mari kita praktik di NVivo secara langsung. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara melakukan text search. Pertama, di sini ada explore. Lalu kita pilih text search. Di sini, misalnya penelitian kita berbicara tentang pertanian, berarti mungkin ada kata-kata yang kita harapkan muncul dari informan atau dari hasil observasi kita atau dari data sekunder atau artikel-artikel yang kita kumpulkan dari internet. Data apa saja, tapi kita tahu akan ada suatu kata yang semestinya muncul saat kita mengambil data lapangan. Misalnya dalam penelitian saya akan mencari kata agroekologi. Maka saya akan mengetik agroekologi pada kolom ini. Kemudian di atas ini ada pilihan ya, ada files dan externals, kemudian ada selected items, selected folders. Nah, ini maksudnya kita diperbolehkan memilih dari file mana atau dari data yang mana yang akan kita lakukan pencarian kata-kata. Kalau files dan externals berarti semua data yang sudah di-input pada NVivo. Kalau selected items, kita itu hanya memilih beberapa item tertentu atau data tertentu. Misalnya, kita hanya ingin memasukkan file-file dari hasil wawancara saja, atau hanya dari hasil observasi saja, atau hanya dari data sekunder saja. Itu bisa dipilih langsung di sini. Kalau dari selected folders, berarti kita hanya memilih data-data yang sudah kita folder-folderkan. Misalnya di sini contohnya saya punya folder data sekunder, punya folder observasi, ataupun folder wawancara. Nah, itu bisa dipilih langsung di sini. Oh ya, dalam selected items bisa juga kalau kita sudah melakukan coding, berarti kita akan punya notes ya. Tapi di contoh ini kan saya nggak punya. Tapi kita bisa milih cari kata-kata pada notes tertentu. Itu juga bisa kita lakukan. Oke. Nah, karena saya akan melakukan pencarian kepada seluruh data yang sudah saya input dalam NVivo, maka saya cuma pilih yang files dan externals. Nah, ini setelah kita pilih kata agroekologi, maka kita bisa langsung run query. Penjelasan tentang yang ada di bawah find ini, kalian bisa lihatlah langsung di tutorial saya tentang text search ya. Kita langsung run query saja di sebelah sini ya. Jadi inilah tampilan awal setelah kita melakukan text search. Pertama kita akan tahu nama file yang mengandung kata agroekologi, lalu di kolom in folder NVivo memberitahukan ada di file mana atau di folder mana file itu berada. Kemudian referensinya ada berapa kata atau berapa sebutan ya, berapa kali disebut agroekologi dalam file tersebut. Misalnya di sini ada 5, berarti ada 5 kata agroekologi dalam file ini. 18 Juli transkrip pelosok kuning. Kemudian misalnya kita lihat yang paling banyak 67 pada file berjudul transkrip. Nah, di sini di paling kanan kita bisa memilih tampilan ya, memilih tampilan. Nah, kalau kita klik reference, itu kita akan langsung dikasih lihat hasil pencarian kata-kata yang memang ada agroekologinya. Jadi, ini kita langsung perlihatkan kata agroekologi dalam
file kita kalimatnya yang mana. Nah, ini sebenarnya kita kan belum mengerti konteksnya ya, terlalu sedikit sebenarnya. Nah, kita bisa ubah tampilan ini dengan cara klik kanan pada referensinya atau kalimat yang tampil di sini, lalu pilih coding konteks dan pilih broad. Ya, broad itu berarti dia akan milih paragrafnya ya atau beberapa kalimat setelahnya, terserah. Coba kita klik broad dulu. Nah, kalau dibikin broad, itu akan seperti ini ya, terlalu panjang ternyata. Nah, mungkin kita bisa memilih ya berapa kata atau berapa kata sesudah atau sebelum yang ingin kita tampilkan agar kita memahami makna dari munculnya kata agroekologi di kalimat ini. Nah, kita pilih lagi coding konteks, lalu pilih custom. Nah, di sini ada pilihan number of words. Jadi, kalau number of words ini kita akan memilih kata sesudah dan kata sebelum tadi ya, kata agroekologi, supaya kita bisa memahami konteksnya. Nah, misalnya saya pilih 15. Lalu klik OK. Nah, setelah terlihat hasilnya, justru kita jadi bisa lebih memahami konteks dari agroekologi itu sendiri. Ya, di sini dia bilang, karena nggak tahu ternyata yang mau diomongin dan nggak ngerti juga kadang-kadang. Kayak misalnya, agroekologi, kadang mereka nggak tahu kalau agroekologi itu ternyata dibedain dengan pertanian alami atau yang lain. Nah, ini kan seenggaknya kita jadi paham konteksnya bahwa definisi agroekologi atau makna agroekologi itu ternyata tidak banyak orang yang familiar atau tidak banyak petani yang mengerti. Ya, jadi mereka nggak tahu kalau agroekologi itu ternyata berbeda dengan pertanian alami atau misalnya organik atau yang lain. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita masih butuh supaya kita lebih paham lagi ya, kita bisa ke coding konteks, terus kita pilih lagi number of words-nya, misalnya jangan 15 tapi 25 misalnya, lalu klik OK. Jadi kita bisa feeling sendiri lah berapa kata sesudah dan sebelum yang mau kita tampilkan di sini ya. Ini kayak kadang petani datang ikut acara internasional tapi shock juga karena nggak tahu ternyata yang ini yang mau diomongin juga nggak ngerti ya. Oke, jadi sebenarnya intinya masih sama konteksnya. Nah, ini karena kita sudah punya konteks atau definisi dari agroekologi itu sendiri, kita udah paham, kalimat ini bisa langsung kita coding. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya sudah enak pemahaman agroekologi di petani itu seperti apa. Jadi kita bisa bikin coding dengan blok ini semua, lalu kita drag, terus bikin misalnya notes tentang pemahaman agroekologi pada petani. Oke. Ya, kita jadi bikin notes dari hasil search. Nah, sebenarnya ini kita bisa langsung dikenakan ya, memperluas konteksnya itu tadi, bisa dilakukan secara langsung semuanya. Jadi kita pilih aja Ctrl A, terus klik kanan, coding konteks ya. Customnya select kita pilih, tadi kan 25 ya, yang agak enak, lalu OK. Nanti semua referensi yang muncul, yang tadinya cuman memperlihatkan beberapa kata sesudah atau sebelum kata agroekologi, itu jadi, yang lain jadi lebih banyak. Nih. Nah, jadi lebih banyak. Nah, sebenarnya mungkin untuk tahap awal, bisa aja kita pilih semua referensi ini dengan Ctrl A, lalu kita buat kode judulnya agroekologi. Bisa aja kayak gitu, tapi tetap itu belum selesai ya, masih baru tahap-tahap awal melakukan coding. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kita udah punya modal agroekologi itu sendiri. Jadi coba saya akan drag ini semua, lalu bikin agroekologi. Oke. Nah, tentu saja ya kalau kita memilih semua hasil pencarian tadi menjadi di bawah notes agroekologi, tentu saja itu masih sangat luas dan masih sangat general, dan coding itu tidak selesai pada hal yang general saja, masih ada yang detail-detail. Nah, tentu yang detail-detail itu harus kita baca tetap ya. Jadi alternatif coding melakukan text search itu bukan berarti kita tidak membaca. Tetap ada yang dibaca, tapi kita melakukannya adalah dengan mencari kata-kata yang kita harapkan ada dari lapangan. Ya, jadi itu hanya proses untuk mempercepat aja. Kayak misalnya ada yang melakukan penelitian tentang
bagaimana penanganan anak-anak autis. Misalnya mereka tahu bahwa penanganan anak autis itu ada dietnya. Nah, akhirnya nyari kata-kata diet misalnya. Nah, coba misalnya ya berikutnya kita kayak latihan lagi deh. Untuk Kuba targetnya adalah membuat pendidikan agroekologi termasuk membuat modul atau buklet. Nah, ternyata petani-petani itu juga bukan cuman masalah memahami agroekologi, tapi ternyata mereka ikut suatu konferensi internasional dan harus bisa membuat modul atau buklet pendidikan agroekologi. Nah, ini kan sebenarnya juga temuan-temuan ya. Nah, ini bisa kita bikin coding lagi. Misalnya tentang pendidikan agroekologi. Jadi caranya seperti itu ya untuk melakukan coding melalui text search. Tentu saja kalau cuman membuat coding secara general, misalnya hasil semua pencarian kita coding dalam sebuah konsep atau sebuah kode, tentu saja itu masih perlu dibaca lagi lebih dalam supaya bisa bikin child notes. Nah, untuk parent atau child notes itu sebenarnya adalah, ini kan sebenarnya pemahaman agroekologi dan pendidikan agroekologi itu sebenarnya bagian dari agroekologi ya. Jadi kita bisa bikin dia sebagai child notes-nya agroekologi ya. Jadi dia kayak subkodenya agroekologi. Nah, itu caranya supaya ini bisa jadi subbab. Itu tinggal dipilih dua-duanya. Lalu diklik kanan, cut. Lalu pilih agroekologi sebagai parent notes-nya. Klik kanan dan paste. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah jadi bagian. Oke, selanjutnya setelah kita sudah melakukan text search dan sudah melakukan coding dari hasil text search, kita bisa pakai fitur word tree. Nah, ini tinggal diklik nih ya, di sebelah kanan paling bawah itu ada word tree. Nah, word tree itu sebenarnya adalah visualisasi data. Jadi NVivo ini lagi berusaha untuk memvisualisasikan konteks dari kata agroekologi ya. Jadi dia berusaha untuk memperlihatkan bagaimana sih konteks di kata agroekologi. Nah, yang dia munculkan, dia akan mengelompokkan kata-kata sesudah dan kata-kata sebelum agroekologi sehingga kita jadi bisa tahu biasanya agroekologi ini diceritakannya dalam konteks apa. Nah, kita coba untuk baca aja visualisasi data ini supaya kita bisa lebih paham maksudnya seperti apa. Kita coba lihat ya. Jadi di agroekologi ini ada cabang di kiri dan ada cabang di kanan. Cabang di kiri itu memperlihatkan kelompok kata-kata sebelum kata agroekologi. Nah, di sini diatur oleh NVivo itu secara alfabetikal katanya. Ya, jadi misalnya di sini yang ini layer pertama ya, yang paling atas itu minus kan. Biasanya kan memang kalau alfabetikal itu simbol-simbol dulu baru terus 0, 1, 2, 3 terus baru A gitu kan. A, B, C, D sampai Z. Nah, ini karena minus jadi dia paling awal. Nah, ini untuk layer cabang pertama yang kita lihat ya. Ini ada titik ya yang tanda bagi. Nah, ini baru ada jaringan petani dan peneliti berdasarkan alfabet. Ya, begitu juga dengan yang sesudah, sama diaturnya juga secara alfabet. Ya, ada aspek biasanya ini secara alfabet. Nah, mungkin kita kan pengen lihatnya yang paling sering muncul atau yang paling banyak ya. Nah, ini bisa dilihat di pojok kiri ada branch order. Kita bisa pilih alphabetical atau number of matches. Jadi bisa jadi ada satu kata sebelum agroekologi yang paling sering muncul. Coba kita pikir number of matches ya. Nah, ini yang paling atas itu yang paling sedikit. Jadi agen hayati ini cuma satu ya. Terus, nah ini ada kayak misalnya kita lihat ya, ini kan cuma satu nih. Kalau ini cuma satu karena dia layernya cuma satu kan cabangnya. Tapi buat yang layernya sudah dua, nah kayak misalnya ini berarti ada agroekologi, sebelum kata agroekologi dengan itu ada 2 kalimat lagi. Ya, bisa kita baca. Petani ditambah dengan agroekologi. Nah, berarti kira-kira data lapangan kita berarti berbicara seperti itu ya.
Reformasi tanah bersama dengan agroekologi. Seperti itu cara bacanya ya. Terus kalau kita ngelihat setelahnya, agroekologi adalah fondasi kedaulatan pangan. Nah, kita kan jadi cepat mengerti apa sih agroekologi itu ya. Jadi kita bisa punya bayangan data-data kita di lapangan tuh lagi berbicara apa secara cepat dengan melihat word tree. Ya, jadi mungkin kalau kita baca data kita satu-satu, mungkin pas awal kan kok kayak belum nemu ya inti dari penelitian kita, karena memang datanya banyak. Terus kebetulan yang dibaca masih yang pembicaraan yang remeh-temeh misalnya. Jadi kayak, belum nemu nih isi dari penelitian. Nah, melalui word tree kita jadi bisa secara cepat memahami data kita seperti apa konteksnya. Nah, mungkin di sini ya, setelah kita atur tadi menjadi number of matches, itu akhirnya jadi kita tahu yang paling banyak matchesnya itu di bawah. Coba ya kita lihat. Nah, sebelum kata agroekologi itu biasanya didahului oleh kata pertanian. Ya, di sini misalnya ada banyak nama untuk pertanian agroekologi. Apa nanti bisa kita perjelas. Sekarang kami menegaskan bahwa pertanian agroekologi. Nah, ini kan masih masih kayak sepotong-sepotong ya. Apa sih sebenarnya? Kita bisa menambah jumlah kata sesudah atau sebelum, sama seperti tadi kita melakukan text search saat akan mengcoding. Kan kita bisa nambahkan berapa kata sebelum dan sesudah yang akan ditampilkan. Di word tree juga bisa. Coba di sini ya sebelah kiri ada context or words. Itu bisa kita pilih di sini mau berapa kata. Misalnya kayak saya tadi 10 deh, karena ini visualisasi data mungkin jangan terlalu kompleks ya gambarnya, visualisasinya. Kalau sudah enter, nah dia akan secara otomatis mengupdate ya. Di sini coba kita lihat apakah berubah. Tetap ya yang paling banyak itu pertanian. Nah di sini mudah diakses untuk masyarakat kita. Ada banyak nama untuk pertanian agroekologi. Terus tanah, melawan demi mempertahankannya, dan sekarang kami menegaskan bahwa ya jadi ini kita harus lebih paham lah konteksnya seperti apa, tapi kita jadi bisa meng-highlight mana yang kira-kira penting ya. Coba yang sebelah kanannya berarti yang sesudahnya. Kalau industrial semakin sempit karena sudah ada rekayasa benih. Berarti ini kan kayak lagi membandingkan. Berarti bisa jadi agroekologi ini lawannya dari penjelasan ini ya. Kalau kemarin saya ke India namanya zero budget. Berarti kita jadi tahu ternyata istilah agroekologi itu punya istilah lain. Di negara lain ada istilah lain. Kemudian kalau petani zaman sekarang kan mikirnya rumet. Ya mungkin ya ini juga ini persepsi petani lah tentang bagaimana ketika mereka mengenalkan agroekologi ke petani lain seperti itu. Ya, jadi kita bisa memahami secara cepat. Baik. Nah, sekarang kita kan mungkin ada beberapa kalimat yang menurut kita relevan untuk di coding ya. Jadi dari word tree ini, dari visualisasi word tree ini kita pengen melakukan coding. Misalnya tadi ya ada mudah diakses untuk masyarakat kita. Ada banyak nama untuk pertanian agroekologi. Nah, kita kan pengen tahu nih, apa aja sih nama-nama untuk agroekologi? Nah, kita bisa klik aja langsung di sini ya. Klik 2 kali. Lalu akan kita langsung dibawa pada data tersebut. Ya, pada data lapangannya. Ya. Terus di sini seperti biasa masih sempit. Konteksnya kita nggak bisa memaknai secara utuh. Pakai cara yang tadi sudah saya jelaskan waktu kita melakukan text search ya, di blok lalu klik kanan pilih coding konteks. Custom misalnya berapa 25 kata, lalu oke. Nah, kita jadi tahu nih konteksnya. Ada banyak nama untuk pertanian agroekologi di seluruh dunia dan via Campesina tidak memperhatikan nama atau label, apakah agroekologi, pertanian organik, pertanian alami. Ini masih itu kurang. Ya sudah, kita perluas lagi. Mungkin kita bikin jadi broad. Nah, ini kita lebih ngerti. Ternyata di sini mereka itu yang penting prakteknya. Praktek atau prinsip pertaniannya harus berprinsip ekologi, sosial, dan politik. Nah, ini ya, di sini ada kode baru misalnya. Penamaan agroekologi misalnya kodenya. Oke, udah masuk.
Terus kita masukkan lagi menjadi child nodes-nya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa menggunakan text search dan word tree dalam waktu bersamaan itu bisa sangat membantu proses dalam melakukan coding ya. Jadi kita nggak benar-benar harus baca satu-satu dulu, tapi kita bisa mulai dari kata-kata yang sekiranya muncul. Mungkin dari situ kita bakal nemuin konsep-konsep lain atau bakal nemuin temuan-temuan lain dari melakukan coding kepada kata yang paling relevan atau kata yang paling sering muncul dalam penelitian kita. Berarti di sini peneliti harus tahu atau harus jeli kata apa yang bakal sering muncul dari data lapangan. Kalau yang memang beneran turun lapangan sendiri, dia akan tahu. Tapi mungkin kalau ini pekerjaan sebuah tim, perlu ada ngobrol dulu dan menentukan bersama-sama kita mau cari kata apa dulu nih untuk dilakukan coding. Nah, selain text search dan word tree, ada juga fitur lain yang membuat NVivo secara otomatis mengcoding suatu data. Tapi ini paling enak dilakukan apabila kita mau melakukan coding pada cases. Jadi kalau unit analisis kita adalah orang atau nama informan, gitu ya, kita bisa membuat penanda nama pada data kita, kemudian NVivo akan secara otomatis membaca data kita dan mengcoding pembicaraan si informan itu dalam sebuah case ya, dalam sebuah cases. Nah, misalnya saya akan membuka file wawancara, karena biasanya saya bikin satu file itu satu wawancara dengan satu orang. Jadi misalnya saya mau buka file Pak Zainal. Nah, di sini kita harus ngedit dulu file yang kita masukkan ke NVivo. Jadi di sini kita biasa pilih click to edit. Kemudian kita kasih keterangan siapa sih nama orang yang kita wawancara. Misalnya di sini Zainal. Kemudian Zainal ini kita blok dan kita buat sebagai heading 1. Klik. Oke, dia akan berubah seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita juga lakukan ke file yang lain. Misalnya ke Pak Zainal baru. Itu juga ke Pak Zainal kan. Kita bikin lagi kalau dia Zainal. Klik to edit dulu ya. Zainal, lalu di blok dan pilih heading 1. Jadi, nanti NVivo akan secara otomatis mengidentifikasi yang ada di bawah Zainal yang kita bikin heading 1 itu sebagai satu case sendiri namanya Zainal. Ya. Jadi kita lagi mau mengkode seluruh perkataan Zainal pada satu case. Gitu. Misalnya dalam wawancara kan ada pertanyaan dan ada jawaban ya. Sedangkan yang bertanya itu saya, bukan Zainal, ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa dia tetap dimasukin sebagai bagian dari pembicaraannya Zainal. Atau kita nggak perlu ngebedain Zainal dan Anissa sebagai nanyanya, karena jawabannya pasti nyambung sama pertanyaan, yang kan pasti ada konteks di situ. Jadi nanti nggak apa-apa, seluruh kata-kata yang dibicarakan sama Pak Zainal itu bercampur sama kata-katanya Anissa, itu nggak apa-apa karena kita butuh konteks saat nanti melakukan coding. Dan yang akan di-coding itu kan kata-katanya Pak Zainal. Kalaupun kata-kata Anissa itu di-coding, dia harus di-coding berbarengan dengan jawabannya Pak Zainal. Seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau wawancara itu ada dua orang yang berbicara. Tetap aja kita akan melakukan coding ke pertanyaan supaya kita paham kenapa jawaban dia seperti itu. Supaya kita paham konteksnya, pertanyaannya apa, dan kenapa jawabannya seperti itu. Oke? Nah, ini udah ya, ini contoh. Tapi semua file yang di-input, apabila kita akan melakukan coding terhadap case, itu harus seperti ini. Ya. Oke. Akan saya tutup. Dan kemudian, kalau semua data sudah diberikan heading seperti tadi, kita langsung pilih kedua file Pak Zainal ini yang tadi kita sudah bikin heading ya. Lalu kita pilih autocode. Oke. Terus pilih speaker name di sini apabila sudah muncul window baru. Lalu klik next. Nanti di sini kita klik nih ada enter all speakers ya. Kita klik aja di sini Zainal, lalu pilih yang bawah ini ya. Lalu klik next. Nah, terus di sini pasti dia akan langsung create new classification ya, disuruh isi. Misalnya di sini kita bikin aja informan ya. Lalu ini tetap di case ya, karena memang
ini memang ada di cases. Oke. Terus finish. Kita lihat ke dalam case ya, di panel paling kiri ini akan muncul Zainal. Ya. Dan semuanya yang dibicarakan oleh Zainal udah ada di sini, termasuk wawancaranya kan tadi ada 2 file ya. Yang tadi satu Pak Zainal 1, lalu di bawah muncul juga yang dari file Pak Zainal baru. Jadi dari file manapun yang ada pembicaranya adalah Zainal, itu akan terdetek sebagai case dan sudah dikoding secara otomatis. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan FGD yang banyak informannya, nggak cuma satu? Berarti kita coba ya, kita praktek coba buka sebuah file yang ada FGD-nya. Oke. Nah, terus di sini saya ternyata sudah membuat ya, kalau ini ada yang heading 1 tapi yang nama informan itu heading 2. Oke. Jadi ini saya membuat heading ini itu berdasarkan siapa yang berbicara. Jadi paragraf ini yang berbicara itu pasti Henry Saragi. Jadi di atasnya ya. Terus ada Ruli, berarti di bawah itu adalah apa yang dia katakan. Terus di sini ada Martin, Surdiaman, Ruli, Arif, Sarwadi. Itu semua dia dulu yang ditulis, nama informannya dulu, baru diikuti oleh perkataannya. Ya, jadi memang mau tidak mau kita harus juga bisa menyiapkan file yang di-input ke dalam NVivo itu dengan adanya heading ya untuk nama informan. Bisa juga kita menyiapkannya dari Microsoft Word-nya. Nah, bisa juga sebelum dimasukkan ke NVivo data kita, itu semenjak kita melakukan transkrip, kita udah minta sama orang yang melakukan transkrip misalnya, biasanya kan kita meminta orang lain dalam membuat transkrip di Microsoft Word. Berarti kita bisa siapkan dari Microsoft Word-nya itu sendiri. Semenjak mentranskrip itu sendiri sudah kita buat ada heading-headingnya. Nah, kita coba buka Microsoft Word dengan file yang sama dengan yang tadi kita buka di NVivo. Ya, kemudian caranya sama. Ketika ada nama informan, ini Henry Saragi, langsung aja dia heading 2 kan. Ruli itu heading 2. Langsung diklik di sini kalau di Microsoft Word ya. Kalau dibikin heading 1 nanti malah nggak kedetek. Jadi harus sama. Setiap nama informan dia harus sama heading berapanya. Nah, apabila kita sudah mempersiapkan tadi ya, data FGD tadi sesuai dengan nama informan yang bermacam-macam, kita bisa langsung autocode. Sama caranya seperti tadi ya, pilih filenya, lalu klik autocode ya. Nah, tadi kan kita pakai speaker name ya, yang sebelumnya yang hasil wawancara dengan 1 orang. Itu karena kita tahu namanya siapa dan kita bisa masukkan ke NVivo untuk kasih tahu, tolong coding data-data yang dari namanya Zainal. Kan tadi kita disuruh masukin nama speakernya kan, nama informannya. Nah, kalau di sini karena berbagai macam nama dan belum tentu kita hafal semuanya, jangan pakai speaker name. Tapi di sini ada use the style or structure. Pilih yang ini lalu klik next. Ya. Code by, tadi karena kita pakai heading, maka pilih paragraph styles yang atas lalu next. Nah, tadi dari file yang FGD saya pilihnya untuk nama informan itu menggunakan heading 2. Berarti di sini heading 2-nya diklik, lalu pilih tanda panah. 2 tanda panah ini ya, 2 tanda ke kanan ini, diklik supaya dia masuk ke selected paragraph styles. Apabila sudah, langsung next. Oke. Nah, di sini kita pilih undernya adalah under new node or case. Ya, location-nya harus kita pilih di case. Ya, oke. Nah, name-nya bisa jadi kita masukin aja dulu observasi. Lalu finish. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke panel paling kiri. Ini ada cases, lalu ada observasi. Lalu kita klik, muncul nama-nama baru. Nah, padahal sebenarnya dia kan bukan chart notes ya. Jadi kita ambil saja ini. Kita pilih semua ya. Kalau mau memilih semua, klik shift ditahan ya. Sambil memilih yang lain. Lalu di cut. Kemudian di paste di sini. Nah, jadi ini yang si observasi di delete saja. Nah, ini semua muncul nama-nama informan. Jadi kalau kita klik, ya itu hanya yang dibicarakan oleh alay saja yang muncul. Nah, ini kan ada 2 alay nih. Ya berarti di merge saja. Caranya seperti apa? Kita klik kanan ke salah satunya, cut.
Lalu klik kanan di yang mau kita pertahankan, lalu merge into selected case. Oke, nah dia akan jadi satu ya, bergabung dia. Ada lagi nggak yang sama? Mari kita lihat. Nggak ada. Oke. Nah, jadi itulah bagaimana kita menggunakan auto coding pada cases ya, dan sangat membantu kita untuk mempercepatlah proses coding terhadap case. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.